Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan ini, jumpa lagi dengan saya, Bu Ulia Latifa, dalam materi getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, siswa diharapkan dapat memahami konsep getaran dan konsep gelombang. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai getaran dulu. Nah, teman-teman pasti familiar ya dengan permainan ini ya. Ketika masih kecil, pasti bermain ayunan. Ketika kita bermain ayunan, pada saat kursi ayunan itu belum disimpangkan, maka posisi kursi itu ada di titik O ya. Titik O ini ya disebut dengan titik keseimbangan. Apabila kursi ditarik di posisi A lalu dilepas, maka kursi itu akan berayun ya dari A ke O ke B, B ke O ke A lagi dan seterusnya. Nah, kursi ayunan tersebut ya dikatakan bergetar. Gerak ayunan ini adalah contoh getaran ya. Nah, benda dikatakan bergetar jika bergerak bolak-balik ya secara teratur melalui titik keseimbangan. Satu getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan dari titik awal hingga ke titik awal lagi. Contohnya misalnya dari A ya, A ke O, B, O, A lagi ya. Atau misalnya dari O ya, O ke A, O, B, O lagi ya. Intinya dari mana awalnya? Nah, terakhirnya di tempat itu juga. Nah, itu namanya satu getaran. Nah, ini adalah contoh percobaan ya untuk ayunan pada bandul ya. Nah, Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan ini saya akan melakukan kegiatan yang dilakukan itu adalah terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yang harus disiapkan ya. yaitu ini tali ya, 25 dengan panjang 25 cm, dan 100 50 cm, kemudian dan ada 100 cm. Itu, dan yang kedua kita harus menyiapkan beban. Beban bisa terbuat dari bebannya yaitu kayu, batu atau besi ya. Batu Kemudian maupun ada besi. stopwatch dari HP Yang ya. ketiga kita menyiapkan. Nah, untuk percobaannya percobaan pertama akan dilakukan pada tali dengan panjang 25 cm dan beban dengan berat 50 gram. Pertama yang akan dilakukan adalah ikatlah tali 25 cm pada satrip. Kemudian ikat beban 50 gram pada tali tersebut bersamaan dengan stopwatch. Setelah itu, amati getaran gerak benda tadi dan matikan stopwatch ketika bandul itu sudah bergerak 10 kali getaran dan catat lalu pas waktunya. bersamaan dengan nyalanya Nah, stopwatch. Pada saat untuk yang percobaan yang pertama amatilah ya, dan matikan itu stopwatch dan matikan stopwatch. Pada tali 25 cm dan bandulnya 50 gram itu didapatkan data ini ya 13,89 detik. Nah, kalau kemudian pada percobaan 2 tali 50 cm dan beban 50 gram kemudian kita ayunkan sampai 10 kali getaran didapatkan data yaitu datanya berapa ya? Di sini datanya itu 16,32. Nah, tadi talinya 25, beban 50, waktunya 13 detik. Kalau talinya 50, bebannya 50 gram, waktunya tadi ya 16 detik. Nah, dari percobaan itu bisa kita simpulkan ya, semakin panjang tali maka semakin besar waktu atau periode ya, periode getarannya. Semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getarannya. Dan semakin kecil frekuensinya karena frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik. Namun, percepatan gravitasi juga berpengaruh terhadap periode getaran. Semakin besar nilai percepatan gravitasi, maka semakin kecil periode getaran dan semakin besar frekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gelombang. Nah, kalau belajar mengenai gelombang, pasti gelombang air laut ya. Nah, selain gelombang air laut, ternyata ada gelombang yang lain, misalnya adalah bunyi dan cahaya. Nah, apa hubungan antara gelombang dengan getaran? Ternyata ada hubungannya, yaitu gelombang adalah getaran yang merambat.
Nah, pembagian gelombang berdasarkan energinya itu ada dua, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis ini memerlukan medium dalam proses perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak butuh medium. Kemudian berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, itu gelombang ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Contohnya misalnya adalah gelombang pada tali, permukaan air, dan cahaya. Kalau gelombang longitudinal itu arah getarnya sejajar dengan arah gelombang. Misalnya adalah gelombang pada selinki, seismik, dan bunyi. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal dan longitudinal. Kalau transversal ini misalnya pada tali ya, kalau kita gerakkan ya pasti akan terbentuk lembah dan gunung. Nah, seperti ini ya, sehingga dapat dikatakan bahwa arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Kalau pada selinki ya, kita lihat selinki ini kalau kita tarik gitu, kemudian kita buat gelombang gitu, pasti ada rapatan dan ada renggangan. Nah, satu rapatan dan satu renggangan ini disebut dengan satu kali getaran ya, satu kali gelombang ya. Yang ini adalah bentuknya sejajar dengan arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya ya. Nah, rumus-rumus yang kita butuhkan dalam materi ini yaitu periode atau T, itu rumusnya T kecil per N atau waktu per jumlah getaran. Satuan periode adalah sekon. Kemudian frekuensi itu simbolnya F kecil ya, sama dengan N per T atau jumlah getaran dibagi waktu. Satuannya adalah Hertz ya. Apa sih hubungannya antara periode dengan frekuensi? Kalau periode itu T sama dengan 1 per F. Kalau F sama dengan 1 per T ya. Nah, contoh soalnya, jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan frekuensi dan periode ayunan. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui N-nya ini sebanyak 60 kali, kemudian T-nya ada 15 sekon. Maka yang ditanyakan adalah F dan T. Maka F adalah N per T atau 60 per 15 sama dengan 4 Hz. Yang T-nya adalah T per N sama dengan 15 per 60 sama dengan 0,25 sekon. Nah, kesimpulan yang bisa kita buat dari percobaan atau pelajaran hari ini adalah getaran merupakan gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Pada perambatan gelombang, yang merambat adalah energinya, sedangkan seperantaranya tidak ikut merambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Kalau gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, baik, terima kasih. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Semangat terus dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.